Fadil. Afdal. Apanya yang belum? Semuanya. Apa sih kita bikin di rumah saja? Satu bulan nih waktu Bu Guru berikan. Kenapa bisa masih belum selesai? Oke. Sudah sampai di sini ya? Cardinal dengan ordinal number. Oke, yang di Zoom sudah tampil, Nak? Sudah? Oke. Alhamdulillah. Jadi Bu Guru rasa telling time itu gampang ya. Mudah ya. Telling time. Karena sudah pengulangan. Oke, so masih diingat how to tell the time? Ada dua style ya, atau ada dua cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama British style. ya, British style, and the second is American style. style. Sebenarnya kalau untuk speaking ya, yang lebih sering itu kita menggunakan American style. Ya, langsung sebutkan jamnya, kemudian menitnya. Nah, ada yang pakai jam tangan ke sekolah? Nah, sekarang misalnya, sekarang jam, what time is it now? Sekarang jam 9.48. Nah, kalau kita menggunakan American style, ya, langsung sebutkan jamnya. Kalau ada yang bertanya, what time is it now? We just say 9:48. Ya, Bu Guru harus tulis ya. Oke, contoh ya. Sekarang kan jam 9:48. Kalau orang Amerika, they just say it's 9:48. IGHT, oke. It's 9:48. Sedangkan kalau orang British berbeda, ada aturannya. Ya, misalnya juga jam 10:11. Kalau orang Amerika gampang, they just say ya, it's apa? 10:11 karena jam 10:11. Yang salah kalau kalian belum tahu angka 1 sampai 100. Ada yang belum tahu menyebutkan angka 1 sampai 100? Ada? Ayo jujur. Bahasa Inggrisnya? Belum, Beh? Belum? Afif, siapa lagi? Bahasa Inggrisnya 50. 50. Bahasa Inggrisnya 45. 45. Bahasa Inggrisnya 6. Yang paling sering 55. 55. Dan penulisannya juga kalian harus tahu. Ya. Cari di Google. Oke, jadi ada beberapa aturan yang perlu diketahui karena British itu paling sering digunakan di dunia pendidikan. Jadi kita harus tahu keduanya. Kalau kalian mau speaking supaya gampang, tidak berpikir lagi yang cara Amerika tadi lebih mudah. Tetapi kalau misalnya di dunia pendidikan itu kita sering juga menggunakan cara British untuk writing, ya, untuk penulisan. So, everyone please pay attention and take a look here. Jadi ada 4 aturan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu penggunaan clock. Ya, cepat, Fatur. Yang pertama, penggunaan a clock. Kapan kita menggunakan a clock?
ketika ya jarum panjangnya tepat berada di angka 12. Contoh ini. Contohnya, perhatikan it is 4 o'clock. Ya, yang di sini it is 2 o'clock. Ya, boleh sambil dicatat karena ini. Jadi aturan pertama yaitu penggunaan kata o'clock ketika jarum panjangnya tepat berada di angka 12. Oke, sekarang ditulis. Nah, ini yang British style ya. Jadi telling time tadi. Telling time itu ada 2 ways, yes. Jadi kalau American style lalu jam 2 pas. Just 2 o'clock. Sama juga menggunakan 2 o'clock. Menggunakan o'clock. Jadi kalau lagi 12 apa? Ya. Kalau lagi jam 12. Kenapa? Kalau lagi jam 12. Kalau Lagi jam 12 kan kalau lagi 12. Nah, itu yang sebentar kita akan pelajari. Nah, jadi aturan pertama yaitu penggunaan o'clock. Atau kalau bahasa Indonesia kita bilang apa? Iya, jam 12 pas atau jam 2 pas. Oke, yang British style aturan pertama yaitu penggunaan o'clock. It's bla 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 o'clock. Kenapa tidak ditulis, Nak? Sebentar, kita lihat aturan yang kedua. Iya. Bahasakan Niki, atau kalau mau gambar boleh. Atau 2/16 lah misalnya. We say to 16. Ini not line. Baru setelah itu yang di bawah. Kayaknya ini gampang ya, kan sudah kalian pelajari sebelumnya. Waktu English training. Yang masih ingat siapa? Iya. Yang sudah mengirimkan melalui WA tadi siapa? Aira ya. Tugas videonya. Aira, siapa lagi? Oh ya, Ammar. Mungkin WA bisa sampai besar. Bisa. Dengan video nih. Bisa. Ya, dikirim drive-nya. Terus tinggal video. Dikompres dulu di Google Drive. Nah, cari di Google cara mengirim file melalui WA. Nah. Oke, have you? Sudah dicatat? Ya. Oke, jadi aturan pertama yaitu penggunaan o'clock. Kalian bisa bahasakan sendiri. Digunakan ketika jarum panjangnya tepat di angka 12. Atau kalau bahasa Indonesianya kita bilang pas. Ya. The second rules. Aturan yang kedua. Doesn't want to move.
Okay. The second rules is using half past. Ya, penggunaan yang kedua atau aturan yang kedua itu adalah it's half past. Kita gunakan ketika berada di jarum panjangnya berada di angka 6 atau menit ke 30. Misalnya contoh yang ada di sini, it's half past 4. Biasanya kita bilang setengah 4. 5 ini, setengah 5. Setengah 5. Nah, kita bilangnya it's half past 4. Karena kata half itu kan artinya setengahnya. Ini kan dia membagi. Iya. Setengah ya kan? Dia bagi 2, makanya kita menggunakan kata half past 4. Kita menyebutkan angka yang sebelumnya. Angka yang di sini jam sebelumnya. Bukan jam setelahnya. Ya, karena pas itu artinya lewat. Ya, pas itu artinya lewat. Jadi aturan kedua yang tadi menggunakan British itu adalah penggunaan kata half past. Digunakan ketika jarum panjangnya berada di jam angka 6 atau menit ke 30. Kalau di Amerika 2:30 atau 4:30 begitu. Karena kalau Amerika jam kemudian menitnya. Kan menit lewat 30. Berarti ya. Apa? Silakan dicatat Fatur. Sebentar guru tanya. Kalau dari catatan tak guru suruh berdiri ke. Oh. Jadi kalau kuarternya tuh Quarter, sebentar kita belajar yang quarter. Karena ada 2 quarter. Ada quarter to, ada quarter past. Oke, have you written it? Sudah dicatat? sudah Balkis dengan Zahwan, kenapa tidak aktif kameranya? Kalau tidak ada konfirmasi, Bu Guru leave Zoom ya. Oke, berikutnya yang tadi ditanyakan oleh Fadli, penggunaan kata quarter, siapa lagi? Fadil. Afdal. Penggunaan kata quarter past. Ya, jadi quarter past itu digunakan ketika berada di menit ke-15 atau jarum panjangnya menuju angka 3 ya. Misalnya ini kita sebut it's quarter past 3. Ingat quarter past itu artinya lewat. Quarter artinya 1/4. Lewat 1/4 jam 3 kalau bahasa Indonesianya. Ya. Amerika? Kalau lewat 15 berarti apa bahasa Inggrisnya 15? Ini kan disebutkan jamnya, kemudian menitnya 3:15 begitu saja kalau Amerika. Ingat Amerika jam menit itu saja. Jadi lihat menitnya lewat berapa, langsung sebutkan angkanya dalam cardinal number. Masih diingat cardinal ordinal bedanya? Cardinal 1, 2 sampai 100. Kalau ordinal first, second, third, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu. Oke, have you written it? Sudah dicatat? Oke, bahasakan sendiri ya. Jadi quarter past digunakan ketika berada di menit ke 15 jarum panjangnya atau menuju angka 3 using quarter past. So, can we move? Sudah pindah ke berikutnya? Nah, yang keempat adalah using
it's quarter to. Ya, kalau yang tadi quarter past, sekarang quarter to. Ya, jadi quarter to digunakan ketika menitnya berada di menit ke-45 atau jarum panjangnya ada di menuju ke angka 9. Kita menggunakan kata it's quarter to, kemudian disebutkan jam setelahnya. Karena quarter to itu artinya 1/4 lagi menuju. Kata to artinya menuju, 1/4 lagi menuju jam. Jam berapa berikutnya setelah jam 3? 4, makanya kita sebutnya it's a quarter to 4, bukan quarter to 3, tapi quarter to 4. Kita sebut jam berikutnya karena maksudnya di sini adalah 1/4 menit lagi menuju jam 4. Oke, bisa dibedakan quarter to dengan quarter past? Jadi yang pertama itu 4 aturan yang harus kalian tahu basicnya ya. Tadi yang pertama penggunaan o'clock, yang kedua penggunaan half past, yang ketiga penggunaan quarter past, yang keempat penggunaan quarter to ya. 4. Sebentar kita belajar yang lainnya. Jadi itu 4 dulu. Oke, let us practice. Coba kita latihan. What time is it? It's 10 o'clock. Ya, 10 o'clock. Aduh, ya. Jadi penggunaan kata it's itu adalah singkatan dari it is. Ya, it's 10 o'clock atau singkatan dari it is. It is. Yes. Berikutnya, what time is it? It's yeah. Half past 4. Jangan menghayal, perhatikan. The next. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Oke, pintar semua ya. Next. Okay, quarter past 3. What about this one? Quarter. Kenapa? Quarter to 3. Okay. Coba silakan kalian tulis. What time is it? 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa disebutkan saja. Bu Guru akan sebutkan namanya ya satu-satu. This one. Mutmainnah. What time is it? Yang ini. Yang Bu Guru. Enggak kentara ya. Kursornya Bu Guru di layar. Yang bagian pertama. What time is it? Mutmainnah. Yang bagian pertama, what time is it? Mana Mutmainnah? Muta? Mutmainnah? Oke, Afif dan what time is it? Yang pertama ini jam berapa? Yang ini. It's yellow. Don't teach. It's apa nak? Ini jam
tepat jam 12. So, we say bahasa Inggrisnya 4. Yeah, so we say it's 4. Kalau tepat menggunakan kata o'clock yang pertama, aturan pertama. So we say it's it's 4 o'clock. Yes, yang kedua. Berikutnya, yang kedua sekarang. Fatur. It's. Pakai it's. It's half. Masa hal. It's. Sudah benar yang pertama tadi kita selesai. It's quarter, bukan? Iya, quarter. Quarter apa? Oh, pas ini. It's quarter. 7. Iya, berarti quarter pas 7. Next. How past 5. Payim. Quarter to 11. Oke, it is 10 o'clock. Sekarang yang di Zoom. Oke, sekarang yang di Zoom. What time is it? Oke, what time is it? It's 12 quarter past. It's Quarter past. 12. It's ya, it's quarter. Quarter apa? Quarter past atau quarter Pas. Oke, it's quarter. Enggak kelihatan ya? It's quarter past 12. Kenapa mikrofonnya Aira? Oke, the next one. Berikutnya. Zahwan, what time is it? Jam berapa ini? How to say in British style? It is 10 o'clock. Okay, it's 10 o'clock. Next, Balkis, what time is it? Jam berapa ini Balkis? Mana, Bu? Nih. Mana, Bu? Ada di layarnya. Ada di layarnya 11.30. How to say this? Sebelas 11.30. It's It's apa? Ingat, kalau menitnya berada di menit ke-30, kita menggunakan kata menggunakan apa, Fadli? Menggunakan Fadil.
Siapa? Mirip nama tak dengan yang ada kakak kelas dan mirip-mirip badannya. Afdal. Gimana? 11.30. It's masa kuarter kalau menit ke-30 it's half past 11.30. 11. Ya, half past 11. Astagfirullah. Oke. Bu Guru mau kasih latihan. Wait, tunggu sebentar ya. Stay on your. Ini tetap di tempatnya, Nak. Baru jam 10. Tidak masuk belum ada yang itu. Oh iya. Jam berapa itu? Apa disebut orang tua? Yang nggak tahu. Kenapa enggak? Udah. Lagi belum. Sudah tampil di layarnya, Nak? Sudah.